Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Al-Masih Ad-Dajjal ini ya. Karena kriteria ciri-ciri Al-Masih Ad-Dajjal ini masih belum banyak dipahami. Hanya dipahami kalau ini siapa sahabat Anjing Rasul itu, siapa itu yang buta mata sebelah kanannya bak anggur, ini yang mencolok semacam itu ya. Saya sangat meyakini bahwa hadis ini merupakan kata-kata siloka. Harus ada pemahaman sebagaimana pemahaman Al-Mahdi juga ya. Tidak keseluruhan yang dikatakan dalam Al-Hadis itu benar-benar wujud fisik sebenarnya. Sebab saya melihatnya sebagai kata-kata siloka. Sebagian ya, bukan berarti semuanya siloka ya. Harus dipahami bahwa Al-Masih Ad-Dajjal, buta mata sebelahnya ini bahwa mata memandang kalau hanya sebelah matanya saja. Tentu pandangan ini tidak akan sempurna. Inilah yang dikatakan siloka dalam Al-Hadis itu, sebagaimana bahwa Ad-Dajjal ini tidak buta mata sebelahnya, dan Allah itu tidak buta matanya macam itu. Oleh karena itu sangat dilematis jika sampai membedakan Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Kenapa? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa Ad-Dajjal Al-Masih ini mampu membuat surga neraka, membuat kekeringan musim penghujan misalkan, membuat kecelakaan ya, katakanlah semacam itu. Tentu ini sangat sulit membedakan antara kekuatan Ad-Dajjal dengan kekuatan Allah semacam itu. Kenapa? Sangat rancu, sangat mirip ya. Bahkan nyaris persis sama seperti yang dikerjakan oleh Allah. Oleh karena itu saya sangat meyakini jika sampean tidak akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan ini sebenarnya kekuatannya Al-Mahdi, atau kekuatan Allah, atau kekuatan Al-Masih Ad-Dajjal ya. Karena begitu hebatnya Al-Masih Ad-Dajjal, masihkah sampean merasa mampu untuk memerangi Ad-Dajjal itu? Mungkin secara kasat mata Ad-Dajjal tidak akan muncul sebagaimana Al-Mahdi ya. Tidak muncul terang-terangan. Tetapi istilahnya raja membuat rencana di belakang sampai pasukannya Ad-Dajjal ini. Kingmakernya semacam itu. Oleh karena itu sering saya katakan untuk introspeksi, tafakur, tadabbur, berhati-hati. Kenapa? Sangatlah mirip antara Ad-Dajjal dan Al-Mahdi. Bisa dikatakan semacam itu ya, perbandingan Ad-Dajjal dan Al-Mahdi. Kenapa? Kekuatan Al-Mahdi merupakan kekuatan Allah. Kekuatan Ad-Dajjal pun ini
kekuatan ya tentunya dari Allah juga, tapi dari sisi keburukannya macam itu. Karena apa? Semua yang terjadi sudah dikatakan ya, bahwa kebaikan keburukan itu sebenarnya semua bersumber dari Allah itu sendiri ya. Hanya sampai untuk diuji di dalamnya ini seberapa tundukkah sampean atau seberapa takwanya sampean terhadap Allah, tentu semacam itu ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini jika sampean tidak bisa membedakan antara kekuatan Allah dan kekuatan Ad-Dajjal ya. Kalau sampean bayangkan Ad-Dajjal akan muncul dan sebelah mata kanannya buta, misalnya sampean akan tahu. Ini jika munculnya seperti itu. Bahkan mungkin ketika muncul ya sampean hadapkan ini apa, senjata misalkan AK berapa ini, AK-47 misalkan, mungkin saja akan mati sia-sia. Ini jika munculnya seperti yang sampean bayangkan. Tetapi jika kemunculannya ini bak asap, bak bayangan, masuk dalam sendi-sendi nafsu sampean, masuk dalam darah darah sampean ya. Apakah sampean berasa kan kekuatan Ad-Dajjal ini sebagaimana yang dipahami dalam hadis tentu sangat hebat, bahkan dia bisa membuat surga dan neraka. Oleh karena itu saya sangat meyakini ciri-ciri Ad-Dajjal ini tentunya harus dipahami ya. Saya mengasumsikan jika ciri-ciri Ad-Dajjal ini pertama ya, jika memandang sesuatu itu hanya dari mata sebelah saja ya, saya sangat meyakini itu dari kiri saja atau dari mata kanan saja semacam itu ya. Artinya apa? Ada yang memandang dari sebelah mata kirinya saja dan ada yang memandang dari sebelah mata kanannya saja. Artinya apa? Tidak sempurna, buta mata sebelahnya ya. Tentu bisa kategorikan atau dianalogikan dengan implementasi amal ya, amal buatan. Jika sampean hanya memandang dari sisi kebaikan yang menurut sampean saja, tentu sampean tidak akan bisa melihat dari sisi keburukan ya. Artinya apa? Kedua-duanya ini sebenarnya hukum keseimbangan. Ada kebaikan tentu ada keburukan. Manakala tidak ada kebaikan atau keburukan, tentu tidak ada kebaikan itu ya. Karena apa? Semuanya sama. Kalau sama tidak ada nama tentunya ya. Semacam itu toh. Oleh karena itu harusnya sampean memandang dari kedua belah mata ini hingga bisa melihat dari sisi mata kiri dan mata kanan. Semacam itu. Kenapa? Karena jika sampean hanya memandang dari mata kiri, tentu sesuatu hal itu akan terlihat dari mata kiri saja ya. Dan terciptanya dari sebelah kiri saja. Begitu sebaliknya. Tetapi jika memandang dari kedua belah sisi, tentu sampean akan mendapatkan pandangan dari sudut yang sama, kiri dan kanan ya. Inilah yang saya katakan ciri-ciri Al-Mahdi itu. Dan yang kedua adalah karena Ad-Dajjal dipandang maknanya adalah kebohongan yang sangat besar ya. Tentu mereka walaupun mengatasnamakan agama, menggiring opini untuk sesuatu hal yang sebenarnya fitnah
huak ya semacam itu. Tentu inilah jenis-jenis pasukan Ad-Dajjal itu. Inilah pasukan Ad-Dajjal itu. Karena apa? Karena Al-Quran, Allah, petunjuknya ini selalu mengatakan untuk berbuat jujur, baik, ya, dan adil. Jika untuk meraih sesuatu kekuasaan, baik menegakkan katanya, ya, khilafah yang notabene dianjur oleh Kanjeng Rasul misalkan, ya, dengan cara-cara yang batil, tentu inilah termasuk di antara pasukan Ad-Dajjal, tapi sama tidak berasa. Ya, introspeksilah. Coba sepadankan, selaraskan amal perbuatan sampean itu dengan petunjuk-petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Sudahkah selaras perbuatan sampean antara petunjuk Al-Quran dan pengamalan sampean? Kalau tidak sesuai, tentunya sampean sudah masuk di jalan setan, di jalan Ad-Dajjal, tapi sampean tidak berdasar. Inilah yang saya katakan untuk sering introspeksi, tadabbur, tafakur, macam itu. Ya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang menghalalkan semua darah selain yang golongan mereka, seolah-olah dia sudah memegang kunci surga semacam itu. Coba cocokkan dengan petunjuk Allah. Misalkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum naba'un kamal ladzina khalau min qablikum, kalau enggak salah ya semacam itu, ya. Kemudian kalau yang mengatakan fitnah hoax dan bisa dilakukan untuk mencapai perjuangan Allah, ini kembalikan pada ayat yang mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Juga petunjuk Al-Quran yang lain yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, semacam itu. Berhati-hatilah, introspeksi, ya. Jangan-jangan sampai masuk sudah menjadi pasukan Ad-Dajjal, tetapi sampai tidak merasa bahwa sampean sudah di jalan yang salah, ya. Kenapa? Saya sangat meyakini bahwa fitnah Ad-Dajjal sangat-sangatlah halus, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Rasul. Ya, fitnah Ad-Dajjal ini benar-benar lembut, bahkan sampean tidak berasa sudah masuk di jalan Ad-Dajjal atau di jalan setan, tapi sampean merasanya masuk di jalan Allah, macam itu. Inilah yang seharusnya sampean selalu introspeksi, berhati-hati, tadabbur, tafakur, macam itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.